karena di dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat metafora, antonim. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2008, jawabannya adalah salah. Soalnya kalau untuk menambah daya tahan tubuh ibu, biasanya itu yang minum ASI bapaknya. Psikotes bacaan atau tes pemahaman bacaan dan menulis adalah psikotes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan calon karyawan dalam memahami, menganalisis, serta menafsirkan teks yang tertulis. Tes ini menguji seberapa baik calon karyawan dapat menarik kesimpulan, mengidentifikasi ide pokok, serta memahami hubungan antar kalimat dan paragraf dalam sebuah bacaan. Untuk bentuk soalnya, kalian nanti akan diberikan sebuah cerpen atau berita dengan total soal berjumlah 25 butir dan dengan durasi pengerjaan selama 10 menit. Tutup telinga kalian ketika kalian sedang membaca cerpen atau beritanya. Hal ini bertujuan agar kinerja otak dan psikologis kalian tetap stabil, karena resiko suara-suara berisik yang mengganggu dapat terminimalis. Serta, usahakan kalian bisa menjaga daya fokus kalian agar di dalam satu kali membaca, kalian sudah mengerti dan sudah paham dengan apa yang barusan kalian baca. Pause video ini ketika saya sudah selesai membaca, serta siapkan sebuah kertas untuk mencatat jawaban kalian, dan setelah itu, mari kita cocokkan dengan jawaban saya. Let's go! Oke, untuk bacaan dari soal nomor 1 sampai nomor 5, bacaannya adalah seperti ini. Kalian tidak perlu membacanya, akan saya bacakan, kalian dengerin aja. Sebuah studi menunjukkan bahwa sejarah pendarahan di kepala, termasuk setidaknya 1 kali kehilangan kesadaran sementara, dapat meningkatkan resiko penyakit Alzheimer dengan berkontribusi pada pembentukan plak-plak terkait penyakit itu di otak. Para peneliti di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, melakukan pemindaian otak dari 448 orang yang tidak memiliki masalah memori dan 141 orang memiliki kesulitan kognitif ringan. Semua peserta berusia 70 tahun ke atas. Setiap kelompok ditanya apakah mengalami cedera otak yang sama, melibatkan kehilangan kesadaran atau ingatan sementara. Sebanyak 17% dari peserta dengan kognitif normal mengatakan mereka pernah mengalami cedera otak, dan 18% dari mereka yang memiliki kesulitan berpikir atau mengingat dilaporkan menderita pendarahan atau trauma di kepala. Soal yang nomor 1, Alzheimer disebabkan oleh pembentukan plak-plak di otak. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat dari bentuk bacaan dan soalnya mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia ketika di sekolah. Untuk nomor 1, saya jawab dulu. Jawabannya adalah salah. Kenapa saya memilih salah? Karena sesuai yang terkandung di dalam bacaan, Alzheimer yang berkontribusi menyebabkan plak-plak di otak, bukan plak-plak di otak yang berkontribusi menyebabkan Alzheimer. Nomor 2, sebanyak 141 orang yang memiliki kesulitan kognitif ringan berusia minimal 70 tahun. Jawabannya adalah benar. Nomor 3, sejarah pendarahan di kepala merupakan penyebab nomor 1 dari penyakit Alzheimer. Jawabannya adalah benar. Nomor 4, kurang dari 20% peserta mengatakan mereka pernah mengalami cedera otak. Jawabannya adalah salah ya guys ya. Kalian jangan terkecoh dengan kalimat kurang dari 20%, karena secara logika di dalam bacaan itu angkanya sudah tertulis jelas bahwa sebanyak 17%, dan jika pada pertanyaan memberi sebuah pernyataan yaitu di bawah 20%, otomatis kan 19 dan 18 itu juga masuk, sementara angka 19 dan 18 itu tidak ada di dalam bacaan, maka jawabannya salah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kenapa psikotes bacaan itu sangat sulit? Karena di dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat metafora, antonim, atau pengecoh. Makanya jika kalian menyadari, mungkin perbandingannya 8:2 ya guys. Saat di sekolah, lebih banyak siswa atau murid-murid yang bisa mendapatkan nilai 100 di pelajaran matematika ketika ujian nasional ataupun ujian sekolah. Akan tetapi, ketika mengerjakan bahasa Indonesia, saya belum pernah dengar dari sekolah manapun ada yang bisa mendapatkan nilai 100 dari pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kalau dari angkatan kalian, atau mungkin dari salah satu kalian sendiri, ada yang pernah mendapatkan nilai 100 untuk pelajaran bahasa Indonesia saat ujian, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya pengen tahu.
caranya bisa mendapatkan nilai 100 di pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa. Tapi perlu digarisbawahi saat ujian ya guys ya. Jadi soal-soalnya itu berbentuk ABCD, bukan saat tes kenaikan kelas yang soal-soalnya terdapat soal uraian atau soal esai. Lanjut yang nomor 5. Lebih dari 15% peserta yang memiliki sejarah cedera otak mengalami kesulitan berpikir atau mengingat. Nomor 5 jawabannya adalah salah, karena lebih dari 15% otomatis angka 16 dan angka 17 itu masuk. Sementara pada bacaan sudah dijelaskan secara jelas bahwa persentasenya hanya 18%. Lanjut, bacaan berikutnya untuk mengerjakan nomor 6 sampai nomor 8. Berdasarkan temuan di Indonesia Hot Insight atau disingkat IHI 2013, 8 dari 10 perempuan memberikan susu formula bagi anaknya. Bahkan ada 48% dari mereka mulai memberikan susu non-ASI sebelum anaknya berusia 6 bulan. Artinya, kecenderungan ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya masih rendah. Kondisi ini bahkan lebih menonjol dilakukan oleh para ibu yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa mereka yang lebih mampu secara ekonomi justru lebih memilih susu formula dan sejenisnya untuk memenuhi asupan nutrisi bagi buah hati. Fenomena ini tentu perlu dimanfaatkan produsen susu dengan cerdik, utamanya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 yang menekankan hak bayi untuk mendapat ASI eksklusif kecuali atas indikasi medis. WHO menyarankan agar ASI diberikan secara eksklusif tanpa tambahan makanan dan minuman lain selama 6 bulan pertama. Tujuannya adalah menambah daya tahan tubuh bayi. Setelah masa ASI eksklusif berakhir, WHO tetap menyarankan ASI diberikan selama 2 tahun. Nomor 6. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 129 sudah mengatur agar bayi mendapat ASI eksklusif. Jawabannya adalah salah, karena tahun dan pasalnya tidak sesuai dengan yang ada di dalam bacaan. Nomor 7. Kecenderungan ibu untuk memberikan ASI eksklusif masih rendah. Jawabannya adalah benar. 8. WHO menyarankan agar ASI diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama untuk menambah daya tahan tubuh ibu. Jawabannya adalah salah, karena yang benar adalah daya tahan tubuh bayi ya guys. Soalnya kalau untuk menambah daya tahan tubuh ibu, biasanya itu yang minum ASI bapaknya. Berikutnya bacaan untuk soal nomor 9-12. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo merupakan dua pemain terbaik dunia. Gonzalo Higuain bangga bisa bermain dengan mereka. Sebenarnya Messi dan Ronaldo adalah rival berat terutama di level klub, karena Barcelona dan Real Madrid adalah rival abadi. Higuain sendiri justru mendapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan keduanya. Ia bermain bersama Messi di tim nasional Argentina dan bekerja sama dengan Ronaldo di Real Madrid. Sungguh keistimewaan untuk bermain dengan mereka berdua. Saya bangga bisa bermain bersama mereka di tim nasional dan Madrid. Higuain sendiri merupakan salah satu pemain Madrid yang paling banyak diincar klub lain. Kalah bersaing dengan Karim Benzema membuatnya sering dicadangkan. Kondisi ini memancing klub-klub lain. Namun Higuain sendiri mengungkapkan bahwa ia akan lebih senang bisa bergabung kembali dengan mantan klubnya, River Plate. Soal nomor 9. Gonzalo Higuain senang bila dapat bergabung dengan mantan klubnya. Jawabannya adalah benar. 10. River Plate adalah klub yang saat ini menaungi Gonzalo Higuain. Jawabannya salah ya guys ya, karena yang tertera di dalam bacaan, untuk saat ini, Higuain bermain bersama Real Madrid. 11. Higuain bermain bersama Messi di tim nasional Argentina, namun bukan bekerja sama dengan CR7 di Barcelona. Jawabannya benar. 12. Higuain bangga bisa bermain dengan Messi dan Ronaldo. Jawabannya benar. Lanjut, untuk bacaan berikutnya adalah untuk mengerjakan soal dari nomor 13 sampai nomor 16. Runtuhnya moral, akhlak, maupun karakter yang ada pada masyarakat saat ini merupakan suatu permasalahan yang sudah bukan rahasia lagi. Pergaulan bebas di kalangan remaja, seperti penggunaan narkoba dan seks bebas, juga bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi terjadi juga hingga ke pelosok-pelosok negeri. Mengapa semua hal ini bisa terjadi? Apakah nilai-nilai kita sebagai bangsa Timur telah tergerus dengan budaya-budaya Barat, atau apakah ini bagian dari evolusi manusia? Jika diruntut hingga ke akar masalahnya, pendidikan adalah penyebab dari masalah itu semua.
Lalu, mengapa masalah tersebut ada pada pendidikan? Bukankah kita telah banyak menciptakan orang-orang pintar dan jenius yang bahkan telah diakui hingga ke seluruh penjuru dunia? Memang benar pendidikan kita telah menciptakan orang-orang pintar, tetapi tidak menciptakan orang-orang berakhlak atau bermoral. Sehingga para orang pintar itu malah memintarkan alias menipu orang lain atau korupsi. Nomor 13. Seks bebas juga terjadi di kota-kota kecil di Indonesia. Jawabannya adalah benar. Lanjut nomor 14. Pendidikan karakter diperlukan untuk menciptakan generasi yang baik. Jawabannya adalah tidak ada informasi. Kenapa saya memilih tidak ada informasi? Karena pada pernyataan nomor 14, ini sebenarnya menyatakan pernyataan yang benar ya guys ya. Akan tetapi, pernyataan yang benar ini tidak terdapat di dalam kalimat atau di paragraf manapun yang ada di dalam bacaan. Lanjut nomor 15. Korupsi bukanlah tindakan yang disebabkan oleh kurangnya akhlak. Jawabannya adalah salah. Nomor 16. Pendidikan kita tidak menciptakan orang-orang yang bermoral. Jawabannya adalah benar. Berikutnya adalah bacaan untuk nomor 17 sampai nomor 19. Musik bukan sekedar irama yang terangkai dari tangga nada. Jika diselami, musik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Kalau orang awam hanya menilai musik untuk prestasi, gaya hidup, atau ketenaran, Petrus Wiradi Condropurnomo atau yang lebih akrab disapa Peter Purnomo justru membaginya dalam banyak hal. Bisa untuk perang, relaksasi, belajar, mengiringi religi, dan lain-lain. Pendidikan musik bukan sekedar menanamkan antusiasme dalam hidup, tapi juga telah merambah ke sisi psikologis dan mempengaruhi karakter saat dewasa. Yang jelas, jika dipelajari sejak dini, musik bisa memberikan daya kreativitas dan daya juang dalam masa depannya. Nomor 17. Peter Purnomo memiliki pandangan terhadap musik yang sama seperti orang awam lainnya. Jawabannya adalah salah. Nomor 18. Sisi psikologis bukan termasuk aspek yang dipengaruhi oleh pendidikan musik. Jawabannya adalah salah juga ya guys. 19. Musik bukanlah sesuatu yang bisa dipisahkan dari hidup kita. Jawabannya adalah benar. Berikutnya adalah bacaan untuk soal nomor 20 sampai nomor 23. Burung merpati adalah salah satu hewan tersukses di dunia, karena burung jenis ini ditemui di seluruh belahan dunia kecuali Antartika. Burung merpati termasuk burung berukuran sedang. Ukuran panjang burung ini antara 20 cm hingga 30 cm dan beratnya antara 700 gram hingga 900 gram. Burung merpati memiliki beragam jenis warna antara lain coklat, putih, hitam, atau perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor di dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Inilah penyebab kenapa burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Makanan burung ini adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Burung merpati juga dapat digunakan dalam perlombaan misalnya balapan atau kontes kecantikan burung merpati. Balapan biasanya dilakukan pada lintasan yang lurus atau diterbangkan dari jarak jauh. Dalam hal ini, yang digunakan untuk balapan adalah merpati jantan, sedangkan merpati betina hanya digunakan untuk pancingan saja. Burung merpati dapat mengenali pasangannya masing-masing karena burung merpati termasuk burung yang setia terhadap satu pasangannya. Nomor 20. Burung merpati dapat tumbuh hingga beratnya mencapai 1 kg. Jawabannya adalah salah, karena pada bacaan, beratnya hanya bisa sekitar 700 sampai 900 gram saja. 21. Burung merpati hanya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia kecuali Antartika. Jawabannya adalah benar. 22. Burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh karena kemampuannya untuk mengenali pasangannya masing-masing. Jawabannya adalah salah ya guys. Nomor 23. Beras, jagung, dan kacang merah adalah contoh jenis makanan yang dapat dimakan burung merpati. Jawabannya adalah tidak ada informasi, karena di dalam bacaan yang disebutkan adalah kacang hijau. Akan tetapi, di belakang kata kacang hijau diberikan pernyataan dan sebagainya atau dan lain-lain. Berarti masih ada biji-bijian yang bisa dimakan oleh burung merpati. Berikutnya adalah bacaan untuk nomor 24 dan 25. Anak yang suka membolos adalah anak yang tidak mau pergi ke sekolah dan membuat rencana untuk melakukan kegiatan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka bila kegiatan di sekolah lebih menarik dari kegiatan di luar sekolah, anak-anak tidak akan membolos. Selain itu, ada pendapat lain bahwa anak-anak yang sukses dalam kegiatan sekolah
cenderung menyukai sekolah, dan anak-anak yang mempunyai pengalaman buruk di sekolah, seperti tidak mampu mengikuti pelajaran, merasa tidak cocok dengan lingkungan sekolah, menganggap sekolah banyak mendatangkan kesulitan, akan berusaha menghindar dari sekolah. Sekali mereka merasakan kenikmatan membolos, mereka akan mencoba mengulang dan membuat acara membolos lebih menyenangkan. Faktor lain yang membuat anak suka membolos adalah sikap negatif terhadap pentingnya sekolah, meremehkan kegunaan sekolah, dan lain-lain. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kerjasama antara orang tua dan pihak pengelola sekolah. Dalam hal ini, pengelola sekolah perlu merencanakan kegiatan yang kreatif dan variatif, sedangkan pihak orang tua menciptakan suasana yang mendukung untuk memperbaiki sikap anak terhadap sekolah. Dalam penerapannya, orang tua didorong untuk mengajak anak-anak melihat sisi positif dari pendidikan, antara lain dengan melihat manfaatnya, memberi contoh perilaku yang diharapkan, memberi respon positif pada setiap usaha perbaikan yang dilakukan anak, membantu mereka dalam kesulitan mengatur waktu, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara menyiapkan beberapa fasilitas yang mendukung. Nomor 24, mereka yang mempunyai kecenderungan membolos biasanya kurang sukses di sekolah. Jawabannya adalah benar ya guys, karena pada bacaannya terdapat kalimat menghindar. Nomor 25, untuk mengurangi kegiatan membolos, dari pihak sekolah hendaknya menerapkan waktu sekolah yang fleksibel. Jawabannya adalah yang tidak ada informasi, karena pada soalnya, jika di logika, sebenarnya pernyataan ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa juga disalahkan.